Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor otomotif di mana pemerintah akhirnya sudah merilis resmi subsidi 7 juta rupiah untuk penjualan kendaraan motor listrik. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah telah resmi memberikan bantuan atau subsidi untuk pembelian dan juga konversi motor listrik yang berlaku mulai 20 Maret 2023. Pemerintah meyakini insentif kendaraan listrik mampu menarik produsen kendaraan listrik masuk ke Indonesia. Pemerintah telah resmi memberikan bantuan atau subsidi untuk pembelian dan juga konversi motor listrik berlaku mulai 20 Maret 2023. Sedangkan untuk mobil dan juga truk listrik insentifnya akan diumumkan menyusul tepatnya pada 1 April 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan insentif kendaraan listrik ini diyakini mampu menarik produsen kendaraan listrik masuk ke Indonesia. Luhut menyampaikan pelaksanaan program insentif KBLBB akan dilakukan secara bertahap. Dalam prosesnya pun pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai produsen-produsen KBLBB di dalam negeri untuk memastikan pemenuhan KBLBB tercukupi di Indonesia. Kami menyadari sepenuhnya bahwa harga KBLBB di Indonesia saat ini terbilang masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB. Manfaat dari bantuan pemerintah dan insentif fiskal ini tentunya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas KBLBB bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mampu membeli KBLBB dengan harga penuh. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLBB. Selain itu, Luhut juga berharap dengan berbagai kebijakan lainnya transportasi Indonesia bisa bertransformasi menuju arah industri yang lebih hijau sehingga industri yang terbangun akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral baterai serta kendaraan. Seperti diketahui, bantuan pembelian KBLBB yang diberikan pemerintah sebesar 7 juta rupiah per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan 7 juta rupiah per unit untuk 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, program subsidi motor listrik resmi dimulai, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Fitra Eri, praktisi otomotif. Selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Ya, salam sehat, Mas. salam sehat juga. Wow, nampaknya sedang dalam perjalanan ini ya, Mas Fitra. Iya, mohon maaf saya Iya. nggak di ruangan karena saya lagi liputan. Baik, Mas Fitra, ini menarik kalau kita cermati ya langkah pemerintah untuk terus mendorong ekosistem kendaraan listrik, motor listrik maupun mobil listrik begitu. Review terlebih dahulu bagaimana perkembangannya nih hingga saat ini menurut kacamata seorang Fitra Eri nih. Silakan, Mas. Iya, agak mengejutkan juga ya, terutama sejak pandemi, awal pandemi. Sekarang kita baru selesai dari pandemi dan ternyata mobil listrik yang tadinya itu orang di-encourage untuk berubah ke listrik, masih coba-coba, pabrikan mobil listrik itu masih belum berani. Sekarang di 2023 justru orang Indonesia yang mengantri mobil listrik karena jumlah supply-nya tidak bisa lebih banyak daripada jumlah demand-nya. Nah, ini di satu sisi ini sangat menggembirakan karena artinya edukasi yang dilakukan tentang kendaraan listrik ke masyarakat itu sudah berhasil. Nah, apalagi dengan adanya insentif yang diberikan pemerintah, ini pasti akan semakin mendorong percepatan pertumbuhan ekosistem dan pertumbuhan populasi mobil listrik di Indonesia. Karena dalam 3 tahun ini saja sangat mengejutkan. Saya tidak menyangka dalam 3 tahun terakhir perkembangannya sedemikian besar di Indonesia. Baik. Dengan nilai 7 juta rupiah begitu ya, subsidi yang diberikan bagi produsen motor listrik dalam memproduksi dan menjual produk mereka. Menurut Anda ini menjadi suatu besaran yang cukup ideal yang bisa diterima dan bisa menjadi booster juga ini bagi penjualan motor listrik di Indonesia nantinya? Oh jelas, 7 juta rupiah untuk sebuah motor itu sangat
besar itu lebih dari 10% harga motornya. Motor listrik ada yang dimulai dari 20-30 jutaan rupiah, yang artinya itu Oke. 30% sendiri sudah merupakan subsidi. Sudah pasti nilai ini akan sangat menggoda orang untuk menambah minat mereka membeli motor listrik. Baik, ada juga persyaratan yang diberikan oleh pemerintah bagi produsen yang mengadopsi aturan ini. Salah satunya adalah tadi wajib harganya tidak naik dulu, kemudian juga sesuai dengan kuota yang diberikan. Nah ini bagaimana kalau kita bisa menjadi salah satu jaminan harganya tidak naik begitu Mas Fitra, sehingga meskipun ada subsidi ya benar-benar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat begitu. Nah ini kan tricky nih, ada bantuan dari pemerintah. Ya. Ada bantuan dari pemerintah akan membuat minat. Halo, Ya. kedengeran ya suara saya? Silakan Nas. Agak putus-putus soalnya di sini. Oke, jadi ya ini agak tricky nih, karena kan sepengetahuan saya cashbacknya itu tidak langsung ke konsumen tapi sebenarnya ke produsen kan. Jadi diharapkan produsen bisa mengkoreksi harga motornya dengan subsidi 7 juta rupiah. Gitu. Oke. Nah, ini agak tricky, ini harus diawasi supaya benar-benar 7 juta rupiah itu dirasakan oleh masyarakat, karena filosofinya adalah 7 juta rupiah itu untuk masyarakat harus mendapatkan keuntungan full dari 7 juta rupiah itu. Oke. Dan produsen akan menikmati lebih lakunya motor mereka karena harga yang menjadi lebih rendah di mata konsumen. Tapi jangan sampai motor misalnya nilainya 30 kena subsidi 7 yang mestinya 23 tapi motornya sudah dinaikin dulu jadi 35 jadi 28 gitu kan. Jadinya tapi kan sekali lagi itu kan hukum ekonomi, masalah supply demand. Kalau konsumen sendiri kita ambil analogi yang 30 ya, 30 mestinya jadi 23 tapi sekarang 30 jadi 28 tapi konsumennya sendiri masih mau, ya tentu saja semua orang akan berpikir untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari sini. Jadi kalau di luar negeri agak berbeda ya. Di luar negeri itu harga normal, jadi seperti tidak ada insentif ke produsen, tapi insentif itu langsung diberikan dalam bentuk cashback. Jadi ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita membeli motor listrik atau mobil listrik itu cashback. Nah, saya bukan ahli ekonomi, tapi ada potensi itu tidak menjadi benefit 100% 7 juta rupiah itu bagi konsumen kalau produsen ini tidak diawasi oleh pemerintah dengan benar. Betul. Apalagi kalau misalnya insentif itu ditujukan hanya untuk motor yang dirakit di dalam negeri, artinya itu akan mengerucut lagi, akan makin sedikit produsen yang mendapatkan insentif tersebut, dan jangan sampai terjadi kartel harga ya. Jadi semua ayo rame-rame kita naikin supaya insentifnya itu bisa sebagian diambil. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi supply and demand-nya sendiri, Anda melihat bagaimana sebenarnya keinginan masyarakat dalam menggunakan motor listrik begitu? Apakah memang cukup potensi yang sangat besar begitu yang memang akan segera terisi dengan adanya subsidi tadi? Jadi memang motor listrik ini demand-nya dibandingkan supply-nya memang tidak seperti yang terjadi di mobil listrik, di mana beberapa merek bahkan harus menunggu sampai 1 tahun di mobil listrik gitu. Tapi minat orang ke motor listrik semakin besar karena satu, tanpa getaran, tanpa polusi, kemudian pemakaian energinya jauh lebih hemat. Tapi memang salah satu hambatan yang masih terjadi di motor listrik adalah range-nya yang masih belum memadai. Rata-rata itu di bawah 100 km range-nya, sehingga baru ideal hanya untuk motor-motor yang dalam sehari kegiatannya itu tidak melebihi 100 km. Tapi saya yakin dengan adanya subsidi ini, jika dilaksanakan dengan benar, ini akan menambah minat orang ke motor listrik jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Dan diharapkan bukan hanya minat konsumen, tapi juga produsen menjadi bertambah, pemain motor listrik menjadi bertambah, orang yang merakit motor listrik di dalam negeri juga semakin bertambah dengan adanya aturan ini. Baik, nah bicara mengenai harga yang tadi memang sudah cukup kompetitif, bagaimana dengan tantangan dari suku cadangnya sendiri? Apakah ini menjadi satu permasalahan yang nanti juga harus segera dipecahkan? Tahan dulu jawabannya Mas Fitra, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan daftar harga motor listrik per Maret
2023. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk gesit Raya G, harga normalnya sekitar 27,99 juta rupiah dengan harga subsidi yang dijual ke masyarakat menjadi 20,99 juta rupiah. Jadi rata-rata memang mengalami penurunan harga sekitar 7 juta rupiah berdasarkan nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Itu dia ada Volta, kemudian Celis dan juga Smooth. Beberapa jenis motor listrik yang jual di Indonesia. Kemudian bagaimana cara membeli motor listrik yang bersubsidi itu apa saja? Ya, slide selanjutnya kita akan cermati ini beberapa persyaratan untuk mendapatkan insentif motor listrik. Calon pembeli bisa langsung saja datang ke dealer untuk melakukan pembelian. Kemudian dealer akan memverifikasi NIK atau KTP untuk memastikan calon pembeli ini layak mendapatkan insentif. Kemudian dealer motor juga akan menginput data sesuai dengan prosedur dan mengajukan insentif kepada bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Dan selanjutnya bank akan mengecek kelengkapan data konsumen. Apabila sudah sesuai, maka bank akan membayar penggantian insentif kepada produsen. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Fitra Eri. Halo Mas Fitra. Halo. Ya, ini menarik kalau kita cermati data. Makin banyak ya kita lihat jenis-jenis motor listrik yang sudah ditawarkan begitu. Jadi semakin banyak juga pilihan. Nah, kalau bicara mengenai tadi endurance, kemudian tadi 100 km, Anda melihat apakah ini menjadi tantangan tersendiri juga tidak untuk penjualan motor listrik di Indonesia selain spare part juga yang tentu menjadi satu hal yang perlu dipikirkan. Silakan. Iya, jadi begini, banyak sekali faktor untuk membuat sebuah kendaraan itu menarik di mata konsumen. Kalau untuk kendaraan listrik tentu saja range-nya, ketersediaan spare part, Oke. apakah ada fasilitas swap atau tidak. Oke. Halo? Ya, Mas Fitra. Nanti itu di langkah selanjutnya yang penting adalah bagi kendaraan listrik. Nah, tadi saya lihat dari daftar harganya terlihat signifikan sekali penurunannya. Semoga bisa bertahan seperti ini dan semakin bertambahnya. Halo, Ya. kedengeran suara saya? Baik, tadi sedikit ada gangguan Halo? dari sinyal komunikasi. Halo? Bisa dilanjut kembali, Mas Fitra? Kedengeran? Ya, sudah bisa terdengar dengan jelas. Udah kedengeran sekarang? Oke, silakan Mas. Ya, halo? Oke. Jadi yang paling utama adalah bagaimana minat dari konsumen kendaraan listrik itu ditingkatkan dulu. Oke. Jadi kalau misalnya minatnya sudah meningkat, maka volume kendaraan listrik akan semakin tuk. Pabrikan akan mendapat battery swap. Kemudian ketika juga akan menambah minat konsumen lebih jauh lagi. Jadi saya rasa yang dilakukan pemerintah ini sangat benar. Ini akan menambah minat orang ke kendaraan listrik dan setelah itu, setelah volume bertambah, saya yakin ekosistemnya juga akan bertambah, termasuk naik lagi di mata konsumen sehingga akselerasinya akan semakin cepat. Oke, itu dia. Yang penting bagaimana meningkatkan daya beli, kemudian bagaimana keinginan masyarakat untuk bisa membeli motor listrik. Selanjutnya ada lagi insentif untuk kendaraan mobil listrik juga yang akan diberikan oleh pemerintah. Ini rencananya 1 April akan dirilis. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Fitra Eri, praktisi otomotif. Ya, Mas Fitra, kalau kita cermati dengan mobil listrik ini pun menjadi salah satu juga yang akan disasar oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan insentif meskipun tidak dalam bentuk uang begitu ya ataupun subsidi yang diberikan, tapi ada PPN juga yang akan didiskon sekitar 10%, jadi hanya membayar 1% saja. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini ke depan? Nah, di mobil listrik ini juga tentunya subsidi dari pemerintah itu sangat diapresiasi. Tapi sekarang keadaannya unik di mobil listrik. Keadaannya adalah supply-nya lebih sedikit daripada demand. Oke. Di mana yang minta mobil listrik itu lebih banyak dibandingkan supply-nya.
Nah, dengan adanya insentif ini tentunya akan menambah lagi antrian untuk mendapatkan mobil listrik karena harganya menjadi lebih terjangkau lagi. Nah, kita harus melihat dalam jangka panjang untuk mobil listrik ini. Jangan hanya 1-2 tahun peraturan ini dikeluarkan, kalau bisa ini ditetapkan untuk 5-10 tahun ke depan, sehingga ini bisa memicu pabrikan lain. Karena kalau kita lihat sekarang, yang terkena dampak insentif 80 juta rupiah itu hanya Hyundai dengan Ioniq 5-nya dan Wuling dengan REV-nya. Padahal sebenarnya mobil listrik di luar sana masih banyak sekali selain 2 mobil ini. Kalau misalnya peraturannya itu hanya singkat, hanya misalnya 1-2 tahun seperti yang saya dengar, moga-moga saya salah ya, itu tidak akan ada efek yang terlalu besar. Karena satu, supply-nya juga lebih sedikit daripada demand, mengurangi harga pun tidak akan menambah jumlah supply-nya. Tapi kalau misalnya ini dibikin untuk long run, sehingga pabrikan-pabrikan lain juga tertarik untuk merakit mobil listrik di Indonesia, itu akan mendapatkan efek yang sangat baik asal peraturan ini dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Dan itu akan membuat bahwa kita nanti akan memiliki mobil listrik yang mendapatkan insentif bukan hanya 2 merek, tapi mungkin bisa banyak merek, dan disitulah keberhasilan dari regulasi ini baru tercapai ketika pemain dari mobil listrik itu semakin banyak dan konsumen mendapatkan penawaran baik dari keberagaman merek dan harga yang menarik. Itulah indikasi keberhasilan dari program ini. Oke, itu dia. Berarti memang kebijakannya sudah on the track, tinggal nanti menunggu bahwa diharapkan ini bisa lebih panjang lagi begitu ya, berkesinambungan begitu Mas Fitra. Terakhir, prospek Anda melihat bagaimana terkait dengan perkembangan industri kendaraan listrik akhirnya di Indonesia? Ya, mobil listrik itu kan sebuah hal yang pasti terjadi karena kita bukan negara produsen, tapi kita adalah negara konsumen sebenarnya untuk otomotif, dan semua negara produsen di dunia itu sudah sepakat bahwa akan beralih ke kendaraan listrik karena itu juga berkaitan dengan kesepakatan dunia untuk mengurangi emisi. Jadi tinggal kita mau belakangan atau mau lebih cepat untuk mengadaptasi itu, dan saya rasa yang dialami oleh kita di Indonesia itu di luar ekspektasi. Kita lebih cepat mengadopsi kendaraan listrik, dan bahkan dukungan dari pemerintah ini juga akan semakin membuat kendaraan listrik itu semakin banyak dan semakin merakyat. Karena kalau misalnya sudah semakin banyak, itu industrinya akan tumbuh, industri pendukungnya akan tumbuh, dan ujung-ujungnya konsumen akan lebih nyaman menggunakan kendaraan listrik ketika kita semakin cepat mengadopsi jenis kendaraan ini untuk di Indonesia. Jadi saya rasa prospek kedepannya kendaraan listrik akan selalu berkembang, tinggal kebijakan pemerintah lah yang akan menentukan perkembangannya seberapa cepat ke depannya. Baik, itu dia optimisme masih akan tetap tinggi terkait dengan perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia, baik motor maupun mobil listrik di Indonesia. Baik Mas Fitra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Sama-sama, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Mas Fitra.